Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas dunia seputar security glass, keamanan kaca, kaca yang aman. Jadi kita tahu belakangan ini kita mendengar kabar bahwa ada satu musibah di mana di satu tempat wisata di daerah Banyumas, di Baturaden itu ada kejadian jembatan kaca yang menggunakan kaca tidak standar, akhirnya memakan korban jiwa sampai meninggal. Kita sangat berduka atas hal ini, apalagi ini terjadi di daerah dekat dengan daerah kami ya. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman lebih berhati-hati dalam penggunaan kaca. Mau seperti apa penggunaan kacanya, harus seperti apa kaca yang dipakai, itu benar-benar teman-teman harus perhatikan semua. Jadi jangan sampai kita ada kejadian seperti ini lagi ya. Maksudnya mau bersantai, mau bersenang-senang, tapi akhirnya karena kelalaian satu pihak tidak menggunakan kaca dengan benar, akhirnya memakan korban jiwa. Mari kita lihat video kali ini. Sebelum kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Oke, belajar dari kejadian yang barusan terjadi kemarin ini, sebetulnya apa yang menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan itu? Jadi menurut data yang kami cari, yang kami dapat, penyebab utamanya adalah satu memang kelalaian ya. Spesifikasi yang digunakan untuk jembatan kaca itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Data yang kami peroleh itu kaca menggunakan ketebalan itu 10 mili. Sebenarnya cukup tebal, tapi ketebalan itu penggunaannya untuk apa? Jadi untuk jembatan kaca ya, kita tahu itu yang lewat adalah orang umum, jumlahnya banyak, bebannya juga cukup tinggi, sehingga kemarin ya dengan rangka kurang lebih panjangnya hampir semeter lebih ya, kacanya penggunaannya hanya 1 cm dan kacanya infonya juga kaca bekas, kemudian jenisnya sebenarnya sudah salah satu jenis security untuk tempered glass. Tapi tempered glass ini juga mempunyai kelemahan ketika apa? Ketika kekuatannya tidak bisa menahan, dia akan pecahnya akan pecah sekaligus. Jadi seharusnya dari kejadian itu kita tahu bahwa untuk suatu jembatan kaca di tempat umum, kami juga pernah pasang ya, untuk jembatan kaca itu seharusnya menggunakan kaca temper dan laminate. Ini wajib. Nah, jembatan kaca yang kemarin kecelakaan itu hanya temper saja dan 1 lapis saja. Sehingga sangat-sangat riskan. Teman-teman tahu kaca temper ya, itu jika pecah pada satu sisi saja, itu semua bagian itu langsung hancur, berkeping-keping. Karena tujuannya lain, kaca tempered itu tujuannya ketika pecah, itu pecahannya tidak membahayakan orang. Jadi tujuannya supaya ketika kaca itu jatuh, kena orang itu tidak berbahaya karena berupa butiran-butiran kecil. Kaca temper secara teknis itu 3-5 kali lebih keras daripada kaca biasa. Jadi sebetulnya ini sudah salah satu pengamanan ya bentuk kaca. Kita lihat kaca-kaca temper biasa di mana? Di meja-meja kaca, di mobil ya, di semua mobil itu pasti wajib kaca temper ya. Di gedung-gedung, di tempat umum juga harusnya kaca temper. Tapi temper yang seperti apa? Temper yang harus dilapisi laminasi atau temper laminate. Nah, temper laminate ini yang seharusnya digunakan di tempat-tempat umum. Karena apa? Jika sampai pecah, dia masih punya pelindung sehingga kaca tidak akan jatuh. Jadi kalau misalnya menurut Panda Aluminium ini ya, mereka pernah memasang untuk jembatan kaca juga, mereka menggunakan kacanya itu standarnya temper dan laminate 12 plus 12, jadi 24 mili itu minimal untuk ukuran yang medium. Jadi kalau untuk ukuran yang mau lebih besar lagi, kacanya lebih besar lagi itu harus lebih tebal lagi. Ada yang sampai bukan double tapi triple laminate itu ada. Jadi kaca bisa tumpuk 3, di mana ketebalan kaca bisa sampai 5 cm, 6 cm itu sangat-sangat kuat sekali. Bahkan kita tahu di China sana ya, ada jembatan yang memang sangat panjang sekali dan sangat tinggi sekali, dan itu memang kekuatannya syaratnya apa? Mobil harus bisa lewat. Jadi kita bayangkan, kekuatan mobil aja bisa lewat, yang tonasenya mungkin bisa 1-2 ton ya, apalagi cuma dilewatin orang yang beratnya cuma puluhan kilo. Jadi security ini harus kita coverage sampai 2-3 kali lipat dari kekuatan yang seharusnya. Sehingga keamanannya ini sangat-sangat tinggi. Ya, kita menjaga security glass ini kan maksudnya untuk menjaga keamanan kita ya, pengguna. Sehingga ketika ada kejadian yang ekstrim, misalnya ada gempa, kalau sampai pecah pun dia tidak akan membahayakan penggunanya, masih aman. Ya misalnya kita tahu misalnya yang kaca laminate ini ya, misalnya pun sampai over beban ya,
Dia akan pecah, tapi dia tidak akan jatuh. Dia akan tetap melengket di situ, tapi terlihat pecah. Jadi memang standar buat tempat-tempat wisata, buat tempat-tempat umum itu bagusnya adalah kaca tempered dan juga laminate. Karena apa? Yaitu tadi, lebih keras 3-5 kali lipat dari kaca biasa, lebih kuat, dan juga kalau sampai pecah, masih tertahan oleh laminasi di tengahnya. Ya, kaca laminate itu kalian bisa bayangkan seperti burger ya. Jadi kaca, tengahnya ada laminasinya, bawahnya kaca lagi. Jadi kaca dengan kaca itu numpuk, tengahnya itu ada laminasinya. Itu penahannya. Sehingga satu kaca pecah atau satu kaca pecah ini tetap menempel ya, tidak jatuh. Kebalikannya kalau kaca temper saja, jika pecah ini langsung kosong ya. Kaca itu benar-benar kosong. Nah, itu yang terjadi di tempat wisata yang sampai mengakibatkan korban jiwa di daerah Banyumas ini. Itu seputar kaca temper dan laminate. Tapi sebenarnya apakah hanya itu teman-teman? Kita tahu bahwa kaca memiliki ketebalan. Kaca umumnya berkisar dari tebal 3 mili, 5 mili, 6 mili, 8 mili, 12 mili. Itu yang umum. Yang khusus ada 15 mili, 19 mili itu ada. Itu yang di Indonesia masih produksi. Jadi kita harus memilih kaca untuk pemakaian biasa ya, daily use itu ya, di rumah-rumahnya kita. Lebarnya itu sebaiknya berapa sih? Nah, ketebalan kaca itu menentukan kurang lebih yang gampangnya. Misalnya kaca 3 mili itu maksimalnya lebar itu 30 cm teman-teman. 5 mili maksimalnya lebar itu 50 cm. 8 mili 80 cm, 10 mili 100 cm dan sebagainya. Itu yang kondisi idealnya. Loh, saya pakai 10 mili tapi buat ukurannya 2 meter gimana Kak? Boleh-boleh saja. Cuma pasti sudah mulai ada kelenturan teman-teman. Ya, itu batas kakunya. Ya, kalau 10 cm kakunya dia 1 meter. Di atas itu bisa pakai, tapi kalian penggunaannya untuk apa? Saya buat toko Kak, masih bisa. Karena apa? Tidak diinjak orang, jarang didorong-dorong orang. Teman-teman tahu ya, biasanya ya di tempat-tempat seperti itu ada tulisannya jangan bersender di kaca. Karena apa? Memang kaca itu tidak dikhususkan untuk menahan beban. Dia hanya menahan beban apa? Angin-angin kecil, beban udara, suara dan sebagainya. Tapi tidak untuk didorong-dorong. Jadi memang teman-teman harus tahu ketika ketebalan kaca ini sudah over dari yang seharusnya, berarti kaca akan mulai lentur. Kita lagi ngomong kaca biasa ya. Ketika kaca biasa itu pecah, teman-teman tahu betapa bahayanya. Ini contoh dari kaca-kaca pecah nih, teman-teman bisa lihat. Pecahan kaca yang sedemikian tajamnya, jika sampai jatuh, sampai terkena orang itu pasti akan sobek, akan terpotong. Jadi pecahan kaca itu sangat-sangat tajam sekali. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan kaca. Nah, kenapa dari kaca biasa itu terciptalah kaca tempered? Kita tahu tempered glass itu sifatnya apa? Kaca biasa yang diprocessing lagi sehingga dia lebih keras 3-5 kali lipat daripada kaca biasa. Teman-teman juga harus tahu banyak spesifikasi dari tempered. Yang teman-teman mau pakai, teman-teman pastikan itu tempered yang berlogo SNI. Apapun mereknya itu banyak di luar sana pabrik kaca tempered, tapi pastikan ada logo SNI-nya. Ada capnya tempered dan juga ada logo SNI-nya. Itu artinya apa? Bahwa tempered yang diproduksi ini menggunakan bahan yang standar. Karena banyak juga tempered di luar sana yang hanya tulisannya tempered, tapi tidak ada SNI-nya. Biasa ini kualitasnya masih agak meragukan ya. Karena apa? Kaca bahannya itu tidak diuji dengan baik, ya, sehingga tidak bisa keluar logo SNI. Jadi itu pabrik hanya menemper kaca yang sudah datang, tapi nggak tahu asal mulanya kaca ini dari mana. Nah, itu yang teman-teman pilih. Minimalnya ada logo tempered dan juga SNI. Ya, teman-teman lihat mungkin di mobil, ya misalnya ada dari pabrik A, B, C, D, tempered glass, pabriknya ini, ada logo SNI-nya dan sebagainya. Itu yang harus teman-teman pilih. Ketika saya ada tempered tapi nggak ada SNI-nya gimana, Pak? Ya kualitasnya berarti masih agak meragukan, ya, karena bahannya tidak standar. Itu tempered. Yang ketiga kan kita tahu tadi ada laminate ya. Laminate saja tanpa tempered bisa nggak Kak? Bisa juga. Jadi harganya otomatis kan lebih murah kalau hanya laminate saja atau tempered saja. Tapi kalau saya mau security yang terbaik yaitu tempered dan juga laminate, pasti harganya memang lebih tinggi. Tapi keamanannya pasti lebih baik. Itu teman-teman mungkin bisa membantu sekilas buat teman-teman di luar sana yang sedang memikirkan untuk rumah, untuk building, untuk tempat wisata dan sebagainya. Pilihlah benar-benar spesifik kaca yang sesuai. Teman-teman bisa konsultasi dengan salah satu vendor terpercaya kami yaitu Panda Aluminium, di mana mereka bisa memberikan advice harus menggunakan kaca seperti apa. Saya merancang jembatan seperti ini, saya merancang gedung seperti ini harusnya menggunakan kaca apa, harusnya konstruksinya seperti apa.
harusnya ketebalannya seperti apa, harusnya jenisnya seperti apa, itu akan bisa diinformasikan semua di Bandar Aluminium. Jadi teman-teman boleh kontak ya vendor kami jika teman-teman membutuhkan. Misalnya untuk ada yang suka mungkin hobi ikan ya, untuk akuarium sebesar apa, harusnya kaca setebal apa. Ya, kadang-kadang orang berpikiran ekonomis saja ya. Saya yang penting murah. Nah, tidak memikirkan sisi security-nya. Banyak orang juga yang kadang-kadang agak menyepelekan ya teman-teman. Jadi saya infokan, memang ketika tidak ada kejadian, kita tahu kaca tidak akan berbahaya. Tapi ketika ada kejadian, ada hal-hal yang tidak biasa, terjadi cracking, terjadi pecah, itu yang menjadi terkenakan kita sendiri, keluarga kita. Orang-orang yang menggunakan itu menjadi cilaka semua. Sampai ada korban jiwa kemarin, itu sangat menyedihkan sekali buat saya ya. Jadi karena hal-hal sepele, karena mungkin masalah biaya, masalah mau hemat dan sebagainya, akhirnya membawa korban jiwa. Jadi tolong teman-teman perhatikan betul-betul ya ketika kalian mau menggunakan, apalagi ini untuk khalayak ramai. Betul-betul perhatikan, utamakanlah keselamatan. Jika kalian under spec, itu kan nyawa taruhannya. Keamanan pengguna yang dipertaruhkan. Itu mungkin buat teman-teman semua, semoga video kali ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.